Kita mulai ya. Mulai ya Pak ya, semuanya ya. Ya. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun berada, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul lewat teknologi Zoom ini dan kita akan berbicara mengenai kuasa Tuhan atas COVID. Narasumber yang kita pilih pada malam hari ini yang utama memang bukan dokter, walaupun akan ada ibu dokter dan pak dokter juga ya. Ada juga beberapa dokter yang menjadi peserta, tapi yang akan berbicara nanti ada ibu dokter Joyce dan bapak yang akan menjawab pertanyaan. Tapi yang akan sebagai narasumber adalah Pak Pendeta Roni Daud Simeon, lalu Pak Pendeta Tony Mulya, dua-duanya adalah mantan COVID. Maksudnya pernah ya sakit lalu sembuh. Nah, tentu akan bersaksi dari sisi sebagai hamba Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi teman-teman atau mungkin punya saudara yang juga sedang isolasi mandiri, bahkan mungkin sedang sakit, supaya kita bisa mendengar kesaksian. Karena kalau ilmu kita sudah bisa dapat banyak sekali dari Google, sosmed, mengenai COVID, tapi kita butuh kisah nyata mengenai orang yang sudah sembuh dan pergumulan yang dalam karena mengalami. Nah, itulah yang akan kita hadirkan malam hari ini. Selain dari sisi medis, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung nanti akan dijawab oleh ibu dokter dan pak dokter. Dan mendadak, tadi minta maaf ya, saya memberitahunya mendadak kalau malam ini, bagi yang siap roti dan anggur, maka kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan perjamuan kudus, yang juga saya tadi kemarin belum tahu gitu ya, baru siang ini senior kita, yaitu Bapak Timotius Arifin, bergabung dalam pertemuan ini. Jadi saya juga, wah surprise sebenarnya, karena tadinya nggak mikir, wah ternyata Bapak rohani saya, bukan gembala saya, tapi Bapak rohani saya, karena menjadi figur juga dalam hidup saya secara kerohanian, nanti akan menutup kita dalam penutupan dan perjamuan kudus. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, biar hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, dan mengawali sebuah komunitas di dunia ini. Kami mengucap syukur untuk peserta dari Brussels, dari Belanda, dari Belgia, dari Papua, dari berbagai kota di Indonesia, Malaysia, dan juga dari Brisbane yang tergabung dalam komunitas ini, dan kami akan memulai perbincangan kami, dan malam ini adalah awal, karena kami akan lanjutkan dalam sesi-sesi selanjutnya dengan berbagai tema yang akan menjawab kebutuhan setiap pribadi kami maupun teman-teman kami dan sahabat kami. Pimpin pembicaraan kami, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita akan mulai dengan Pak Roni mungkin yang akan pujian. Ya. Kita mulai dengan pujian dulu kepada Tuhan ya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, haleluya, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu
ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Amin. Nah, Pak Roni, bisa disambung langsung dengan kesaksiannya aja, Pak. Ya, oleh karena anugerah Tuhan, saya ada sebagaimana ada sekarang ini. Setelah melewati masa-masa lembah kekelaman. Biasanya saya ajak jemaat baca Mazmur 23 itu sambil kalau mereka setuju kata-kata positif, saya suruh angguk-angguk, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semuanya manggut-manggut, seneng. Tapi waktu mereka asik manggut-manggut begitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tiba-tiba mereka masih manggut-manggut. Saya bilang, saudara tahu apa itu lembah kekelaman? The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang kematian. 2 kali saya alami. Yang pertama waktu di Mataram, Pulau Lombok, mengembalakan di sana. Tapi itu kerusuhan tahun Januari 2000. Itu kejadian di luar. Tapi kali ini betul-betul di dalam. 21 Maret saya harus diopname. Karena paru-paru saya setelah CT scan dinyatakan oleh dokter. Langsung dokter walaupun tidak pakai tes yang lain. Tapi dokter sudah pengalaman, dia bilang ini pasti corona. Dan segera masuk di rumah sakit waktu itu. Dan disitulah hari-hari di mana saya menjalani bagaimana proses berat itu. Nah ini sebelah kiri, sebelah kanan tuh paru-paru saya waktu baru masuk. Lihat dikuasai. Ya, itu tanggal 31 Maret. Udah 10 hari malah itu ya. 10 hari itu sebelah kanan paru-paru saya itu dikuasai sekali, dan sebelah kiri itu yang kemarin terbaru. Sudah lihat bedanya sampai di situ. Ya, jadi Tuhan luar biasa. Nah, ini foto waktu tim medis menangani di rumah sakit. Ya, lalu kemudian tangan kiri kanan itu infus berkali-kali sampai bengkak seperti ini. Sudah lihat tangan saya. Plus juga ini harus dibantu dengan penguapan, oksigen, dan sebagainya untuk memperbesar saluran pernapasan karena serangan COVID adalah salah satunya akan sesak napas. Saya sudah mulai nafas pendek waktu itu, tapi dokternya pinter, dia lakukan penanganan yang sangat tepat sekali. Disitulah iblis datang mengintimidasi saya, berkata, mati kamu. Tapi saya percaya bahwa kekuatan perkataan firman itu yang pertama saya mau sharingkan. Firman yang dideklarasikan, yang diucapkan itu, saya ngomong tidak, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang memberi hidup, supaya siapa yang memperolehnya, memperoleh dalam segala kelimpahan. Saya ucapkan Yohanes 10:10 itu. Saya tahu kematian di tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya tahu kematian beberapa akan hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, saya kenal, dipanggil Tuhan lebih dulu. Saya hormati mereka. Saya yakin mereka sudah bersama dengan Tuhan dan tugas mereka sudah selesai di bumi ini. Tapi saya minta kemurahan Tuhan, tolong Tuhan. Beri saya kesempatan hidup. Karena aku mau hidup untuk memberi buah bagi kerajaan. Lalu kemudian, jadi firman Tuhan yang diperkatakan itu membangkitkan. Saya berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13 itu saya ucapkan, pencobaan yang datang ini tidak melebihi kekuatanku. Walaupun saya batuk setiap ngomong, nyanyi batuk, tapi saya upayakan untuk mengucapkannya paling tidak dalam hati saya. Itu yang pertama, perkataan firman yang harus diucapkan. Yang kedua, pujian penyembahan, juga doa. Wah, saya terus
saya punya kebiasaan mesbah pagi bersama istri anak-anak itu jam 5 pagi. Disitulah, nah ini Anda lihat obat surga saya. Saya minta istri saya bawain gitar. Walaupun seringkali saya tidak bisa nyanyi karena batuk, saya terus nyanyi. Anehnya, di saat saya lemah, itu saya bahkan tidak bisa tidur. Dokter kasih obat tidur pun saya tidak bisa tidur. Tapi yang membuat saya kuat adalah di batin saya itu terus nyanyian muncul. Gak berhenti-berhenti. Itu kayak roh saya yang sedang menyanyi, menyembah Tuhan. Lagu ini berkali-kali. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, itu yang memberi saya kekuatan. Lalu yang berikutnya, dukungan keluarga. Istri anak-anak saya tiap hari menghubungi saya. Kita video call, doa bareng. Betul-betul keluargaku itu sebuah kenyataan yang memberikan kekuatan, apalagi di masa seperti ini. Buat saudara-saudara yang stay at home di rumah, ayo terus perkokoh hubungan suami istri anak-anak. Disitulah kita akan dipersatukan, hidup rukun. Mazmur 133 bilang, kesana Tuhan akan beritakan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya bersyukur istri saya ada di sebelah saya. Dia pendamping saya yang setia, yang mendukung. Walaupun ternyata di rumah dia sampai nangis 1 jam tersungkur. Menjerit kepada Tuhan, tolong. Dia bilang sama saya setelah saya pulang, aku udah siap jadi janda katanya. Aduh saudaraku, saya bersyukur dia berseru-seru. Dia berkata gini, Tuhan seperti Bartimeus yang memanggil engkau, Yesus anak Daud, tolong aku. Dia berseru gitu sambil menangis. Dia klesotan di kamar mandi sendiri. Lalu kemudian seperti Tuhan tanya, ada orang yang sakit berkata, Tuhan kalau engkau mau, aku bisa sembuh. Dia bilang gitu, Tuhan kalau engkau mau. Tahu-tahu dia dengar suara Roh Kudus, aku mau. Dan dia yakin bahwa saya disembuhkan Tuhan. Jadi keluarga anak-anak sampai anak saya laki kirim lagu barunya si David. Anak-anak saya yang perempuan 2 di California, mereka juga tiap hari terus mendukung. Itu menjadi kekuatan dan penghiburan. Sampai saya bilang gini, Tuhan, jangan dulu deh Tuhan. Istri anak-anakku nunggu. Lalu kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah dukungan Bapak Rohani. Saya bersyukur Tuhan berikan Bapak Rohani, Pak Timotius Arifin. Tiap hari bukan cuma di rumah sakit. Sampai isolasi mandiri 14 hari pun, rumah sakit 16 hari ya. Ditambah 14 hari isolasi mandiri, Pak Arifin terus hubungi, bacain ayat, doakan, lalu memperkatakan hal yang akan datang. Beliau berkata, Roni, kamu akan menuntun Tirsa, menikah, masuk ke pelaminan. Roni, kamu akan gendong cucu-cucumu. Kamu akan memasuki masa tua sampai putih rambutmu, tapi sudah tidak ada jambulnya lagi, katanya. Jadi, wah, betapa pentingnya father and son relationship. Betapa pentingnya generasi ini. Kita tahu fatherlessness generation. Dan terima kasih Pak Arifin, saya betul-betul dikuatkan dengan Ibu Vivi juga luar biasa. Dan itu yang menolong saya sehingga akhirnya demam saya menurun. Nah, dokter berkata salah satu tanda yang hebat itu harus demamnya turun. Dicek beberapa hari. Dan puji Tuhan, demam menurun, lalu dokter dikatakan boleh pulang. Tapi isolasi mandiri 14 hari. Di tempat tidur sendirian, cuci piring sendiri, nyapu ngepel sendiri. Karena harus disiplin itu. Dan terakhir tanggal 20 April kemarin, saya cek kembali lewat rapid test yang cek darah. Nah ini surat keterangan dokter maupun ronsen kemarin, CT thorax. Dokter nyatakan saya sembuh dan ditulis tidak menular lagi dan fit. Puji Tuhan, bekerja, beraktivitas seperti biasa. Walaupun memang harus disertai dengan obat, tolong Pak, obatnya tadi yang oral itu.
Itu satu kali minum gini itu 11 jenis, 11 jenis termasuk vitamin ya sesudah diinfus itu. Tapi pertolongan Tuhan. Oh ya, saya tiap hari perjamuan kudus, Pak. Di rumah sakit itu. Istri saya bawakan sebelumnya bawa ke saya anggur dan roti. Saya perjamuan kudus bahkan sampai tadi pagi. Saya terus perjamuan kudus. Betapa saya yakin puasa darah Yesus Kristus itu. Ini bukan jadi jimat ya, tapi itu tubuh dan darah. Itu luar biasa dari Tuhan kita. Dan inilah saya saat ini, Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Dan biarlah bahkan oleh anugerah Tuhan saya sekarang Dokter Bila diberi kekebalan tubuh bersama Pak Tony tentunya. Kita kebal sekarang. Saya berpikir ini saatnya saya mau keluar ke rumah sakit saya sudah bilang ke Pak Tony. Kita pakai pakaian APD tentunya supaya jangan dikira kita mencobai Tuhan. Ngapain? Kasihan banyak orang terpapar, tidak punya pengharapan. Kita doakan, kita beritahu Yesus, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Bila mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu dari saya. Terima kasih Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Roni Daud ya. Luar biasa kesaksiannya. Tunggu dulu pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab oleh Ibu Dokter, tapi kita akan sambung dengan kesaksian Pak Tony. Apa bedanya Pak Daud dan Pak Tony ya? Pak Roni Daud dirawat di rumah sakit ya, tentu dengan aneka suntikan infusnya. Nah, Pak Tony Mulya ini rawat sendiri di rumah, tentu pergumulannya berbeda ya. Tapi yang saya kaget dengan Pak Tony Mulya ini, dia lagi sakit-sakit gitu, berani pasang di Facebook kalau saya sakit COVID. Saya sendiri sebenarnya juga kena sakit, cuma saya tidak tes. Saya takut untuk tes. Kalau ketahuan COVID gitu takut, tapi semua gejala kecuali yang sesak nafas saja yang belum. Yang lainnya semuanya mual, hilang rasa, demam, suhu tinggi, menggigil, batuk, udah semuanya. Dan itu saya nggak berani tes, takut kalau ketahuan COVID, saya dibawa ke rumah sakit bisa mati sebelum diobatin. Karena saya tuh takut jarum, takut suntik. Jadi kalau saya sama Prodia diambil dua botol aja untuk tes darah, itu saya pingsan. Jadi lihat jarum pingsan, lihat apa namanya darah pingsan. Istri saya melahirkan 3 kali, saya pingsan 3 kali juga. Jadi saya kalau ke rumah sakit takut, akhirnya saya mengambil keputusan isolasi mandiri. Tapi saya nggak berani bersaksi kalau saya kena COVID karena secara medis saya tidak dinyatakan positif. Cuma saya mengalami gejala itu. Dan itu pun saya nggak bilang-bilang sama yang lain, cuma semua jadwal saya batalin semuanya. Gitu. Tiba-tiba Pak Tony muncul di Facebook, saya sakit. Ini saya bilang, Bapak mengaku dosa. Berani sekali mendeklarasikan diri sakit. Nah, makanya malam ini biar lengkap ya. Yang diam-diam sakit sama yang deklarasi sakit. Jadi, mari Pak Tony silakan memberikan kesaksiannya supaya jadi berkat, Pak. Amin. Ya, shalom semua ya. Shalom. Tadi mungkin sedikit yang Pak Jarod bilang, karena ditaruh di Facebook, tetangga tahu, semua tahu, segereja tahu. Ya puji Tuhan juga, Pak. Saya menjadi orang yang ditakuti orang, Pak. Setiap saya keluar, tetangga masuk, Pak, semua. Tukang pajak nggak berani datang. Saya berjemur, tetangga semua kabur. Ya. Ya, jadi saya awali ya. Jadi bulan Maret yang lalu, saya dengan Pak Roni, dengan teman-teman di Jakarta Utara, kita buat seminar tentang masuk kepada end times. Judulnya COVID-19. Dan yang lucu lagi, Pak Roni itu nggak datang. Gimana kita jadi panitia kok nggak datang lagi? Dia bilang, Pak, saya lagi demam, kalau nggak salah bilang begitu ya. Iya, betul. Ada demam. Jadi saya lah tanggung jawab ya bikin acara itu sampai habis, dan ternyata dari survei sekarang yang kena COVID cuma saya dan Pak Roni, yang lain nggak ada kan. Puji Tuhan, jadi boleh satu ayat dulu Pak, Pak dari Roma 8 itu ayat 28, ada satu
satu ayat yang begitu kuat dan jadi rema buat saya dan semoga juga jadi rema buat saudara bahwa dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang saya garis bawahi sebenarnya kita tahu sekarang dan rencana Allah. Jadi sekarang saya tahu, tapi waktu itu saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu kenapa pada waktu orang ribut tentang COVID, di mana-mana bicara COVID, saya datang di hadapan Tuhan dalam doa. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai satu gerejaku, teman-temanku ada yang kena COVID. Itu saya doa, sungguh-sungguh saya doa. Dan bukan cuma doa, saya blast juga di WA group. Pak Jarod bisa kasih lihat, itu tanggal 14 Maret. Saya WA grup itu di grup di gereja sama teman-teman saya bilang tidak ada satupun dari kawan-kawan, semua teman yang mengalami COVID. Itu doa saya, saudara. Rencana saya, keinginan saya, supaya jangan ada satu orang pun yang mengalami virus corona ini. Ada Pak Jarod bisa? Oh, belum siap Pak, belum siap. Saya nggak ini. Oh, belum siap. Oke lah. Jadi saya sampaikan begitu dan ternyata di gereja kami nggak terlalu besar, ada orang yang kena, yaitu wakil saya sebagai gembala, wakil saya kena COVID, dan 5 hari dia ngalami panas, meninggal. Ya, saya pikir umurnya udah 70, saya kan masih 64, masih menuju 65. Ternyata ada satu jemaat lagi, kena lagi, saudara, umurnya 60. Meninggal juga, jadi ada 2 orang meninggal. Dan yang ketiga, ternyata saya waktu dicek ke dokter, saya juga mengalami. Dan saya dapat gelar PDP. Padahal di sinode dapat gelarnya PDT, saudara. PDP itu artinya pasien dalam pengawasan. Jadi udah masuk pasien. Beda dengan ODP, orang di bawah di dalam pemantauan, masih dipantau, itu banyak orang. Tapi waktu itu baru dari 1.000 orang, saya satu yang PDP. Dan waktu ke dokter, opsinya adalah Bapak harus masuk ke rumah sakit, tapi waktu itu rumah sakit penuh. Saya di rumah sakit Gatot Subroto, dan ada opsi kedua, ada nggak katanya ruangan, supaya Bapak bisa masuk dalam isolasi mandiri, dan ada dokter nggak yang bisa ngawasin. Ya, puji Tuhan, saya punya Bapak rohani saya, Bapak Ruyandi Hutasoid, yang sampai hari ini masih mentorin saya melalui istri saya, dan akhirnya saya pilih opsi yang kedua adalah isolasi mandiri, saudara. Ya, terus terang, dalam keadaan sakit seperti ada orang yang meninggal, orang dekat kan, nggak bohong lah kalau pendeta nggak takut. Saya juga punya rasa takut, saudara. Kenapa? Ya, anak saya lagi punya anak, punya cucu, 3 yang sangat bagus-bagus, luar biasa. Saya lagi senang tinggal bersama-sama dengan mereka, nggak ada masalah apapun. Dan tiba-tiba ada virus yang kena sama saya dan klasifikasinya udah cukup berat kalau PDP itu. Dan tapi ternyata keluarga udah bisa nerima kan. Oke lah, kalau sekali waktu mungkin saya pulang pun mereka semua udah siap. Tapi harus makan obat dan sebagainya karena corona ini nggak ada obatnya, belum ada ditemukan obatnya sampai hari ini. Harus sehat, harus kuat. Nah, saya jalani dalam masa kesendirian saya, nyanyi pun kadang-kadang saya punya gitar, ya sedih-sedih lah lagu yang tadi Pak Roni, di dalam lembah kelam itu. Terus nyanyi lembah kelam terus. Tapi akhirnya saya ingat dengan pada waktu kita bikin satu seminar, pembicara seminar waktu itu Bapak Jeff Hammond bilang begini, COVID itu mau nyerang satu kota. Waktu dia mau serang, dia mau bunuh 1.000 orang, tapi yang terbunuh ada 100.000. Lalu COVID ditanya, kenapa 100.000? Kan bilangnya cuma 1.000. Dia bilang, yang 1.000 aku bunuh, tapi yang 99.000 itu mereka mati karena ketakutan sendiri. Wah, saya jadi ingat pada waktu saya sendirian, saya nggak boleh takut, dan saya baca firman Tuhan, memang di Alkitab 365 kali katakan tidak boleh takut, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Wah, saya mulai nggak takut, saya berani di kamar, saya terus ada,
Saya percaya Tuhan ada, dan di kamar ini kamar ini nih, nggak ada yang pernah masuk, saudara. Istri saya nggak berani, anak saya nggak. Cuma saya aja dengan gitar saya, dan cuma Tuhan Yesus yang masuk di kamar ini. Saya menyanyi, memuji, dan hampir 2 minggu, saya terus terang rasanya kalau Tuhan panggil pun nggak apa-apa, saya pasti pulang ke rumah Bapa di surga. Saya tahu bahwa bukan cara mati kok masuk surga, karena percaya Yesus. Murid-murid Yesus juga 11, mereka juga matinya nggak ada yang benar, saudara. Tapi semua masuk surga, saya percaya. Itu yang saya berani bersaksi di mana, nggak takut. Dan tanggal 8 April, waktu dicek ke rumah sakit Siloam, katanya lebih bagus di sana, ternyata paru-paru saya masih problem, saudara. Bukan cuma paru-paru, tapi ya tes dari rapid itu masih aktif yang namanya corona pada tubuh saya. Ya saya bilang, Tuhan ini gimana lagi nih? Dan saya ingat tanggal 10 itu kan ada yang namanya Yesus disalib, saudara. Itu Jumat Agung, dan tanggal 12 kita akan masuk Paskah. Jadi saya punya pemikiran nih, wah kalau gitu kita bikin puasa aja, saya bilang tanggal 10 sampai 12, lalu saya SMS di WA di teman-teman di grup jaringan doa, ternyata ada 420 orang yang siap untuk masuk dalam doa dan puasa. Nggak makan, nggak minum, saudara. Wah, saya senang juga. Namun akhirnya waktu tanggal 9, waktu saya bilang sama istri saya mau puasa di grup keluarga, istri anak saya nggak setuju. Nggak setuju, Papi. Anak saya tinggal di Australia, dia udah kirim obat segala macam kemarin. Papi harus sehat, Papi harus kuat, Papi harus makan vitamin. COVID itu ditambah dengan vitamin. Waduh, satu nggak setuju. Anak dua yang lain langsung nggak setuju. Nggak bisa. Malah yang satu bilang, aku udah puasa buat Papi supaya Papi sembuh. Dan aku juga mau puasa lagi katanya sampai Papi sembuh. Papi jangan puasa. Waduh, 3. Lalu istri saya bilang, ya harus sepakat. Kalau nggak sepakat, jangan puasa dong gitu. Saya bilang, Tuhan, ini udah mau puasa, udah ada pengikut kok nggak mau. Ada akal. 420 orang yang di WA puasa grup itu, saya masukkan di grup anak saya dan istri saya. Tapi didukung sama 420. Lalu anak saya bilang, ya udahlah, terserah Papi. Tapi Papi tetap harus ada dalam isolasi mandiri. Oh iya, Papi tetap dalam isolasi mandiri. Buat saya gini, saudara, kalau puasa 3 hari, kalau mau mati, matilah Tuhan. Karena saya percaya hidup Kristus, mati keuntungan. Bahkan dalam Filipi 1 ayat 24, Paulus juga maunya bersama dengan Kristus. Saya mau gambling lah. Maksudnya pertaruhkan lah. Kalau memang saya nggak makan, nggak minum 3 hari tanpa vitamin, saya percaya Yesus pasti berikan kekuatan buat saya. Dan saya ingat tanggal 10 mulai puasa pertama, karena dari malamnya nggak tidur. Lalu siang saya ambil waktu penyembahan pribadi. Dan waktu saya masuk dalam penyembahan pribadi, saudara, saya dipenuhi hadirat Tuhan. Saya merinding semua badan saya. Dan waktu merinding, saudara, saya melihat ada darah yang tercurah di atas kepala saya. Bukan cuma di kepala saya, darah itu tercurah di banyak orang. Dan waktu saya lihat jam 3, oh saya ingat ini Jumat Agung, kok persis banget dengan waktu Yesus katakan tetelestai. Sudah selesai, darahnya sudah dicurahkan. Itu ada perasaan yang sangat kuat pada diri saya. Apapun yang terjadi, terserah Tuhan. Saya mati buat Tuhan dan segala macam lah. Udah, pokoknya saya merasakan damai dalam hidup saya. Besok hari Sabtu, itu kan libur. Tiba-tiba dari Dinas Kesehatan, WA saya dan tanya, Pak, masih ada, maksudnya masih ada, kan dia suka tanya, masih ada atau enggak? Karena orang COVID itu dibiarkan aja, saudara, dua opsi, satu masih hidup atau mungkin 2 minggu udah meninggal gitu. Lalu dia sampaikan bahwa hasil swab saya positif. Waduh, maaf, negatif, saudara. Artinya saya bebas. Waduh, saya bilang, Tuhan terima kasih. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Saya mungkin memikul salib seperti Kristus, saya matikan kedagingan saya, tapi akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Dan minggu berikutnya saya dites lagi oleh ada rumah sakit Gatot Subroto. Ini tanggal 23 ketika bulan 3 dinyatakan PDP, ya ini harus ada swab.
Lalu ternyata tanggal 20 kemarin, tanggal 20 saya sudah sehat dan dapat beraktivitas sehari-hari, artinya saya bebas. Dan lulus bersama-sama cum laude-nya dengan Pak Roni Daud Simeon, kira-kira. Satu itu, ya saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan saya dulu saya nggak tahu, tapi saya tahu sekarang. Ternyata darah kita, Pak Roni, plasmanya kalau diambil bisa menyembuhkan orang. Dan saya berdoa untuk orang yang sakit banyak yang dipulihkan hanya gara-gara kita bersaksi atau mungkin kita ucapkan doa. Sekarang saya tahu rencana Tuhan dengan rencana kita berbeda. Rancangan Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, Pak Jarod. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Pak Roni Mulya yang sudah pertama berani menyatakan diri sebagai orang sakit, lalu akhirnya diberi kesembuhan yang luar biasa. Saya sebelum berikan ke Ibu Dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sama teman-teman di peserta di WA Group, saya lihat sudah cukup banyak, ya seberapa yang bisa dijawab, Bu, pelan-pelan aja jawabnya, karena kalau nggak ada waktunya kurang, pertanyaan yang lain bisa dijawab nanti hari Senin. Hari Senin kita rencana mau siaran lagi supaya kita bisa menjelaskan juga dari sisi-sisi yang lain. Dan mungkin juga dari saya akan besok Senin saja, tapi kali ini biar Ibu Dokter boleh menjelaskan dari sisi medis dan nanti penutupnya Pak Arifin akan memberikan pejangan buat kita. Ya, silakan Ibu Dokter. Haleluya, shalom. Halo. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya garis bawahi, terutama mereka menanyakan tentang, langsung aja ke pertanyaan ya, Pak Jarod ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Jadi, dari beberapa peserta menanyakan tentang bagaimana sih sebenarnya cara penyebaran virus ini. Apakah dari gagang pintu, dari gagang jendela, dari apalagi semua, dari logam, dari meja mungkin, dari baju, seperti itu. Nah, kalau tentang virus itu, dia sebenarnya bisa menyebar lewat droplet. Jadi, dari batuk, dari beringus, seperti itu. Nah, orang yang sudah positif, dia makanya kenapa hubungannya sama pemerintah menganjurkan harus pakai masker. Harus selalu rajin cuci tangan. Seperti itu. Karena orang yang positif, kalau dia nggak pakai masker, dia batuk misalnya, kan gitu seperti itu. Nah, bekas dropletnya itu mungkin megang di pegangan pintu, atau mungkin megang di dinding, atau kalau dia turun di tangga, pegangan, tangga seperti itu. Nah, ada orang yang lewat di situ, dia pegang dropletnya. Dan dia nggak sengaja udah pegang-pegang ini, hidung, matanya dikucek-kucek karena dia gatel kali atau apa. Nah, penyebaran virusnya itu masuk di situ. Nah, jadi sudah benar sekali anjuran pemerintah. Kita semua harus pakai masker supaya melindungi kalaupun karena kita ya untuk kalian saya sambung ya dengan beberapa pertanyaan yang bilang kalau bagaimana membedakan kalau saya ini nggak punya gejala seperti itu kan, dan orang itu udah ada virusnya atau enggak seperti itu. Nah, kenapa kita memang perlu pakai masker? Karena kita nggak tahu kan kalau kita positif atau enggak, kita positif atau negatif seperti itu. Nah, kadang-kadang kita itu sudah positif tapi nggak ada gejala. Nah, itu Pak Roni udah siap dengan masker. Waduh. Jadi kalau lewat Zoom paling tidak gini juga ya. Udah supaya nggak kena. Nah, orang yang sebenarnya bisa saja kita ini udah positif gitu, tapi benar nggak ada gejala. Nah, yang susah itu orang merasa bahwa saya kan nggak apa-apa, saya kuat, saya sehat tuh, saya aman-aman aja kok, saya keluar seperti itu kan. Nah, disitulah dia tidak menyadari bahwa dia yang akan membawa virus itu kepada orang lain yang daya tahan tubuhnya itu lebih buruk dari dia. Nah, seperti itu. Jadi makanya semua kita memang harus pakai masker, rajin cuci tangan.
kalau menghindar supaya bekas batuknya orang, seperti itu kita rajin cuci tangan. Nah, itu biar masyarakat juga tahu bahwa nggak semudah itu droplet itu masuk ke mulut kita, ke hidung kita, karena kita aja yang tidak hati-hati, tidak cuci tangan, seperti itu. Nah, mungkin yang itu yang paling banyak tadi nanya, saya lihat di WhatsApp. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai apakah gejala yang kalau sudah terjadi terpapar virus, terpapar COVID itu pasti ada demam. Nah, kalau dibilang demam itu dia 37,8 derajat ke atas. Itu dibilang demam. Nah, atau bisa mengalami hanya salah satu ciri, misalnya demam atau batuk atau sesak napas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini COVID ini, virus ini justru banyak yang seperti tadi saya dengar dari suami saya, beliau dokter spesialis penyakit dalam yang baru habis membahas pasien beberapa kasus di Singaraja itu benar-benar semuanya tanpa gejala. Padahal mereka itu positif. Jadi orang mungkin agak sedikit masuk ke Pak Tony sama Pak Roni ya. Tadi saya dengar Pak Tony itu gejalanya lebih ringan. Pak Roni udah ke tahap berat seperti itu. Nah, mirip banyak orang yang memang dia nggak ada gejala sama sekali, jadi tidak harus demam. Nah, pada saat dia udah mulai masuk ke demam, berarti udah mulai masuk ke kondisi yang lebih berat lagi, tapi bukan berarti dia harus jatuh ke kondisi yang sangat berat seperti Pak Roni dan bahkan lebih berat lagi. Itu udah mulai tergantung ke daya tahan tubuh, cara hidupnya, pola makannya, pola tidurnya. Terus mungkin Pak Tony juga saya penasaran jadinya, mungkin sempat minum vitamin-vitamin tertentu mungkin yang membuat daya tahan tubuh lebih bagus atau lebih rajin olahraga. Maaf Pak Roni. Pak Roni mungkin lebih banyak begadang seperti itu kan. Nah, itu juga mempengaruhi. Terus dari genetik juga, gen-gen dari kalau yang saya dengar dari suami saya, COVID itu bisa membuat gejala lebih berat pada saat orang mempunyai penyakit tertentu di dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya dia ada kencing manis mungkin atau penyakit-penyakit yang lain, itu gejalanya akan lebih berat. Nah, mungkin itu aja yang dari beberapa pertanyaan yang tadi saya dapat. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalaupun enggak kan nanti di WhatsApp grup ya. Oh ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Masyarakat juga perlu diedukasi bahwa rasa untuk benar-benar dia menjaga dirinya untuk dia pakai masker, cuci tangan itu dia harus menyadari yang kadang-kadang kan ada yang merasa nggak apa-apa saya sehat-sehat aja kok, pergi ke supermarket atau kemana dia tenang-tenang aja. Justru anjuran dari pemerintah itu bagus banget yang perlu kita sadari dan kita ikuti. Terus yang kedua, apa yang bisa mempengaruhi orang itu lebih kalau dia dalam kondisi yang sebenarnya dia nggak akan bisa terlalu sakit, tapi dia bisa jatuh ke kondisi yang lebih parah lagi. Ini sebenarnya pola pikirnya dia, rasa takutnya itu. Seperti tadi Pak Tony bilang ya, 10.000 sebenarnya yang harusnya mati, 1.000, tahu-taunya menjadi 50.000 karena sisanya ketakutan. Tapi bukan berarti Pak Roni rasa takut ya. Pak Roni kasusnya beda soalnya. Tuh beda Tuhan pakai ya. Kemudian yang ketiga itu tindakan. Jadi benar-benar punya tindakan, punya hikmat yang ke dokter, terus habis itu dia mengikuti sarannya dokter, bagaimanapun kan dokter wakil Tuhan ya dalam hal kesehatan. Nah, itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Dan saya menyerahkan kepada Pak Jarod. Mudah-mudahan terjawab dari beberapa pertanyaan. Bagaimana? Berapa lama dropletnya menempel di sebuah pintu, gagang pintu apa itu, berapa lama dia punya virus bisa bertahan hidup di situ? Oh ya, berapa lama Pak? Berapa lama Pak? Tergantung virus. Pak sini dong Pak. Ini saya mau panggil
ahlinya yang dokter spesialis penyakit dalam, boleh kan? Jauh lebih ahli soalnya. Berhubung Pak Pendeta Arifin sudah kenal. Ya, ayo Pak. Ini suami saya, beliau dokter ahli penyakit dalam yang langsung menangani pasien-pasien. Shalom, selamat malam. Halo, Malam semua. Malam Pak Pendeta. Ya. Menarik ya. Menarik tentang COVID ya. Yes. Jadi kalau ketahanan virus di dalam suatu media, itu semua tergantung dari kondisi dari media itu. Misalnya, apakah medianya logam, apakah medianya kain, apakah medianya lembab, apakah medianya kering. Nah, dulu pernah disinggung bahwa suhu akan menentukan lama dan tidaknya virus itu bisa bertahan. Kemudian informasi berikutnya saya terima, itu tidak terkonfirmasi 100% lagi berlaku gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan seberapa jam, seberapa hari, seberapa minggu dia akan bertahan di tempat tertentu. Semua tergantung dari kondisi media di mana dia berada gitu. Saya kira begitu ya, Pak yang bertanya tadi. Pak Roni. Pak Roni ya. Ya, Pak. Saya kira begitu Pak Pendeta. Jadi prinsipnya kita lebih sering cuci tangan, kalau bisa pakai handskun, supaya kalau tempat-tempat yang banyak dipegang orang, itu bisa kita, kalau kita pegang dengan handskunnya pas pulang kita buang gitu. Untuk menghindari kita bisa lengket di tangan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Pak Pendeta. Banyak, Pak. Laki dan perempuan lebih banyak kena yang mana, Pak? Dari segi Oke, Pak Jarot. Ada namanya soalnya. Kebetulan tadi siang saya ada conference dengan anggota dokter-dokter penyakit dalam se-Bali. Untuk kita di Bali, terutama tadi saya lihat kasusnya di Singaraja itu 64% laki-laki, sisanya wanita. Kemudian yang dirawat di rumah sakit UNUD juga, saya lihat laki-laki juga yang lebih dominan. Gitu. Mungkin karena laki-laki lebih bandel, sering keluar kayaknya kali ya. bukan mungkin, Pak. Perokok juga. Iya, disuruh diam di rumah, pergi keluar. Gatal. Tapi memang kalau saya lihat data kok, ya ini hanya konfirmasi aja. Kalau data yang saya baca kan memang katanya lebih banyak laki-laki. Jadi Ya. kalau saya renungkan itu kayaknya alkitabiah, Pak. Gitu Karena ya. kan wanita itu penolong. Oh, lebih kuat. Ditolong kan kuatan penolong dong. Oh, gitu ya. Jadi kayaknya penolong memang lebih kuat daripada yang ditolong. Amin. Jadi, Tapi kalau saya tambahkan, kasus kita di Bali sih masih banyak yang dominasi oleh pekerja migran Indonesia yang PMI. Oke. Jadi hampir 70% adalah anak-anak kita yang bekerja di luar. Mereka terkena di luar kebanyakan. Jadi kayak di Singaraja itu ada 11 pasien positif, 7 yang pekerja migran. Oke, terima kasih Pak untuk masukannya, dan kita masih punya waktu 15 menit kalau kita mau tepati jadwal, tapi kalau mau molor ya sepakat masih bisa. Nah, tapi ada baiknya kita ke Bapak Rohani kita hari ini, Pak Arifin. Saya yakin Tuhan sudah menyiapkan banyak pesan lewat beliau. Jadi monggo Pak Arifin, silakan memberikan pesan-pesannya untuk kita semua. Shalom buat semua saudara. Kabar baiknya, kuasa Tuhan tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Pertama-tama saya harus ingatkan bahwa manusia adalah roh. Punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Yang karena itu yang mau diserang itu roh
rohnya. Ketakutan is a spirit. 2 Timotius 1:7. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Kedua yang diserang jiwa. Diberi pikiran yang tidak sehat. Kalau roh bisa dikasih porno, pikiran bisa dikasih paranoid. Karena itu jangan lihat yang negatif-negatif. Saya heran sekali yang disebarkan itu pendeta yang meninggal, ustadz atau pemimpin yang meninggal. Kenapa tidak yang sembuh seperti yang dilakukan Pak Jarod ini? Saya percaya ini adalah we move against the stream. Kita harus memberitakan kabar baik. Karena kita adalah roh, maka salah satu yang perlu dikuatkan tuh rohnya. Kita mendengar ada dokter masih muda nih, Dokter Teresia Monica dari Universitas di Bandung, Maranatha, kedokteran. Dia mengusulkan pada Bapak Presiden kita, yaitu TPK, terapi plasma konvalesen. Jadi itu imunoterapi. Imunoterapi dari mana? Dari plasma pasien yang sembuh. Kita lihat tadi Pak Roni dan Pak Tony Mulia dari sakit jadi sakti, ya, dari sakit jadi sakti, luar biasa ya. Ya benar. Tapi yang sembuh karena COVID ini dibandingkan dengan orang yang sakit kan lebih banyak orang yang sakit. Imunoterapi itu tidak murah. Teman saya terkena cancer. Stadium keempat, datang ke Singapura, ditawarkan bukan yang plasma ini, tapi imunoterapi. Pertanyaan pertama, are you very rich? Sebab satu putaran itu 2,5 miliar rupiah. Dan dia sudah 4 kali belum sembuh. Tapi kabar baik dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Roni untuk membangun manusia jasmani kan dengan olahraga misalnya. Tapi ada olahraga olah jiwa dan olah roh, di mana ketika dia mengucap syukur di dalam segala keadaan, bahkan ada yang menentang terserah. Saya sendiri mengalami ketika kita menyanyi dan berdoa dalam roh, maka manusia rohani kita ini dibangun. Nah, saya mendengar tentang terapi plasma konvalesen ini menarik sekali. Sebab tadi diceritakan oleh Pak Tony Mulia, ketika dia berpuasa, dia berseru memanggil nama Tuhan Yesus, maka dia mengalami sebuah encounter, darah itu datang pada dia. Darah anak domba Allah tidak terbatas. Sebab itu spirit. Sesuatu yang bukan substansi biasa. Karena itu saya mengajak kita mengingat kekuatan di dalam perjamuan kudus. This is not about mystic. Ini sesuatu yang luar biasa. 1 Korintus 11 mengatakan karena jemaat mula-mula itu hidup dalam sukacita, hidup dalam penyembahan yang sungguh-sungguh, meskipun mengalami banyak aniaya tetap kuat dalam Tuhan. Tetapi dikatakan dalam 1 Korintus 11 ada yang sakit, ada yang lemah, dan bahkan ada yang mati sebelum waktunya. Why? Karena tidak discern. Ya, tidak mengakui tubuh Kristus. Konteksnya begini, mereka suka mengadakan perjamuan kasih. Tetapi yang kaya makan berlimpah-limpah, makanannya berlebih-lebihan, yang miskin kelaparan. Di dalam Kristus, di dalam kerajaan Allah tidak ada kelas. Tidak ada kaya miskin, tidak ada penting, kurang penting, semuanya KIP, Kingdom Important Person. Yesus sendiri mengatakan Tuhan kita bahwa tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Bukan kita jadi kanibal, bukan. Tetapi artinya nutrisi yang memberi kekuatan. Kita sudah belajar, diberitahu oleh para dokter-dokter bahwa yang bisa mengalahkan tuh imun dari diri kita sendiri. Mazmur 27 mengatakan, ini saya ajarkan pada Pak Roni juga, bagaimana ketika kita tidak takut, bahkan tidak takut kepada musuh, tentara yang mampu kita hendak memakan
tubuh kita. Itu gambaran pada kuasa penyakit ataupun kuasa gelap apapun. Dan ketika kita discern the body of Christ, kita mengakui, saya mengucap syukur lewat ini, tidak lagi ada perbedaan kamu ini aliran apa. We call upon the same God, the same Lord yang menyembuhkan kita, bukan? Demikian juga dengan darah. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya dengan segenap hati, ini bukan cuma simbol. Sebab dikatakan kalau kamu tidak memeriksa dirimu sendiri, kesempatan kita ada di rumahnya apa? Mujizat kan terjadi di rumah-rumah. Tidak ada gedung gereja zaman dulu, tidak ada auditorium yang besar-besar. Everything miracle can happen in your house. Karena itu kalau dulu tidak mau melayani, sekarang semua kepala keluarga dipaksa menjadi imam dalam keluarga. Dan saya mengucap syukur buat itu. Bahkan di tempat kami, beberapa suami yang minggat dari rumah, mau kemana? Dia pulang dan berbaik dengan istrinya, puji Tuhan. Jadi, let us discern ourselves, examine ourselves, periksa. Jangan ada sakit hati, jangan ada jengkel sama orang. Kalau engkau tidak mempersembahkan korban, dan kau ingat, ada sesuatu dalam hatimu, terhadap saudaramu atau saudaramu terhadap engkau, berbaik lebih dahulu. Tidak usah tunggu lebaran baru berbaik satu sama lain. Sekarang saya ajak kita mengangkat roti dan mengangkat anggur bersama-sama. Silakan Pak Jarod sebagai imam besar sementara. Ya. Mari kita discern the body of Christ. Dan kita percaya ini lebih dari plasma orang yang sudah sembuh. Ini plasma daripada Kristus. Kuasa dia yang tidak ada penyakit. Dan I declare, bukan cuma penyakit, juga semua alergi, semua penyakit keturunan, diabetes, tekanan darah tinggi, anything. Apalagi cuma COVID-19, nothing. Mari kita angkat in remembrance of me. Yesus berkata, memperingati kematiannya. Kita banyak memperingati kebangkitannya. Now, peringati kematiannya. Katakan oleh bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan. 1 Petrus 2:24. Kita declare bahwa kita yang sudah diselamatkan dari dosa akan hidup untuk kebenaran. Dan kebenaran itu seseorang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi, ucap syukur, dan katakan oleh bilurnya, aku sudah disembuhkan. Kita terima dalam nama Yesus. Dan every sickness, gone. Hancur dalam nama Yesus. Kita makan dalam nama Yesus. Ingat kasihnya. Ingat korbannya. And now, setelah makan diambilnya cawan. Dulu Pesah Yahudi dipisahkan dengan Paskah Kristen, bahkan dirubah jadi Easter. Kita kembalikan. Inilah cawan yang keempat. Cawan keempat is the cup of blessing. And I declare, the cup of blessing. Anda menerima bukan cuma healing. Anda menerima health. Anda menerima holiness. Bahkan Anda menerima wholeness. Dan kita angkat ini. Ini cawan kemenangan. Jangan berhenti di lembah bayang-bayang maut. Di seberangnya ada meja perjamuan. Di hadapan para musuhmu. Dan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan kita tidak perlu takut. Karena akhirnya kita akan ada di rumah Tuhan sepanjang masa. Amen. Segala kemuliaan buat Tuhan. Ini persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ya. Ialah kesaksian kedua hamba-Mu ini. Menggerakkan semua orang yang lain. Supaya tidak selfish. Pokoknya saya sudah sembuh. Tapi mereka kami utus. Dua orang ini seperti Yosua dan Kaleb. Ialah mereka Tuhan datang pada orang-orang yang sakit. Pada keluarga-keluarga yang menderita. Dan memberitakan. Sesungguhnya Tuhan itu Raja. Sesungguhnya Tuhan itu berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan, saudaraku. Engkau yang sakit, ulurkan tanganmu ke depan. Di dalam nama dari Tuhan Yesus. Kiranya segala kasih karunia, rahmat,
dan damai sejahtera, bahkan kesembuhan, pertolongan dari Tuhan Yesus menyertai Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan lewat YouTube, ini tidak terbatas cuma di kalangan orang Indonesia. It shall be healing everywhere and revival, revival, revival in Jesus' name. Pialamu akan penuh melimpah. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Arifin. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Kita sudah mengakhiri atau menyelesaikan bagian utama kita hari ini. Tidak semuanya bisa dibahas dan belum semua pertanyaan bisa dijawab. Karena itu kami merencanakan hari Senin malam pada jam yang sama, 27 April, kita akan talk show sesi yang kedua. Akan ada tambahan narasumber yang bersaksi, yang hari ini juga saya sudah mengikuti, tapi sebagai peserta, yaitu Bapak Jaman Nainggolan dari Bandung. Kita tahu bahwa Bandung juga ada klaster, di mana klaster Bandung cukup banyak yang terkena di sana, dan beliau juga seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Kita tahu dari Bandung banyak pendeta dipanggil Tuhan, tapi beliau diluputkan. Sudah sempat masuk rumah sakit seperti Pak Roni Daud juga, dan akan bersaksi. Kami akan mencari narasumber juga untuk dokter yang lain, selain dokter Joyce, bisa bergabung kembali, tapi supaya lengkap. Dan kami pikirkan untuk tema mengenai membangun sistem imun. Karena kalau sistem imun kuat, kita tentu lebih yakin menghadapi musibah atau wabah yang kita secara manusia kita tidak tahu sampai berapa lama. Sebagai orang beriman tentu kita berharap bahwa ini waktunya singkat. Tapi terus terang kalau wabah ini ada misteri-misteri kehidupan yang mungkin agak sulit dimengerti. Saya membuat serial tersendiri mengenai hal ini, tapi tidak dalam talk show ini. Mulai minggu depan, hari Selasa, baru akan ditayangkan, yaitu pendalaman Alkitab serial Ayub, 15 sesi, 30 menitan. Udah selesai di tapping, jadi akan ditayangkan seminggu 2 kali, berbicara mengenai misteri kehidupan. Tapi dalam serial talk show COVID ini, kita akan berbicara lebih banyak untuk menguatkan dan juga dari sisi medis. Dari sisi medis, kita akan berbicara juga mengenai membangun sistem imun. Saya bersyukur, saya termasuk menghidupi pola sehat ini cukup lama, karena 10 tahun yang lalu diabetes gula saya itu 400-an, karena ibu saya juga seorang penderita diabetes dan meninggal dalam diabetes. Saya 5 bersaudara, hanya saya yang menerima warisan ini sebagai kasih karunia. Dan 10 tahun yang lalu saya bertekad untuk hidup sehat tanpa obat. Maka saya banyak belajar mengenai kesehatan dari beberapa dokter, bahkan yang mungkin agak ekstrim, seperti Dr. Tan Sut Yen, Ibu Elizabeth Subrata. Saya sendiri, insinyur saya, insinyur teknologi pangan dan gizi, seperti Pak Yohanes Sunardi, kita ilmunya sama. Dan saya mencoba mengemas berbagai ilmu ini dalam hidup saya sendiri, sehingga boleh dikatakan 10 tahun terakhir saya tidak pernah sakit. Maka ketika saya mengalami gejala batuk, demam, lalu menggigil, rasa saya suka sekali tongseng, lalu saya beli tongseng kok rasanya nggak enak, itu saya, wah ini gejala-gejalanya. Tapi saya percaya karena saya sudah membangun sistem imun itu cukup lama. Bahkan saya boleh dikatakan agak ekstrim juga, sempat 8 tahun membuang obat-obatan, diabetes, segala macam. Dan saya bisa sehat tanpa obat selama 8 tahun. 2 tahun terakhir ini saya minum obat lagi diabetes, dosis yang sangat rendah. Nah, mungkin pola hidup yang membangun imun ini yang membuat walaupun saya ini banyak peluyuran ke sana kemari, karena memang pembicara, mau nggak mau kan harus ke sana kemari, saya nggak tahu tertular dari siapa, tapi mengalami gejala-gejala COVID yang lengkap, hanya tidak sampai sesak nafas aja, bertahan selama 5 hari demamnya, dan hari yang ke-6 mulai turun, lalu saya isolasi mandiri 14 hari, setelah itu saya sehat. Selama isolasi mandiri juga saya tidak
upload di Instagram, Facebook, foto-foto yang baru, yang saya upload foto-foto yang lama. Sampai saya lihat Pak Tony Mulya berani mendeklarasikan dirinya, akhirnya saya mulai berani posting foto saya terbaru dan kebetulan juga emang sudah sehat. Nah, teman-teman, besok hari Senin minggu depan kita akan lanjutkan lagi untuk kita belajar mengenai hidup ini, baik dari sisi rohani, dari sisi medis, membangun pola hidup, dan tentunya yang pasti adalah belajar mengenai yang memiliki kehidupan, yaitu Tuhan. Karena hidup mati di tangan Tuhan. Tapi kalau kita hidup, kita bertanggung jawab dengan hidup yang diberikan kepada kita. Selamat malam, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Para peserta talk show, WA grupnya tidak dihapus ya. Setelah malam ini justru akan saya unmute, maaf tadi saya tidak bikin bisa TikTok supaya kita fokus, kami panitia tidak bingung yang mana, tapi setelah ini justru akan saya bikin terbuka, sehingga sesama peserta kan ada dokter juga, malah banyak ternyata, ada yang pasien, ada yang sudah sembuh, jadi bukan harus saya yang menjawab, tapi teman-teman bisa saling berbicara di sana untuk berbagi informasi, supaya kita terus bersama-sama, kita bisa mempengaruhi juga teman-teman yang lain. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Saya N ya Pak ya? Ya, Tuhan berkati. Oke, bye-bye. Bye.